Pernah nggak kamu ngerasa semua di hidupmu kelihatannya baik-baik aja, tapi nggak tahu kenapa di dalam dada ada berat yang nggak bisa kamu jelasin. Kamu bangun, kerja, ketawa, bercanda, tapi begitu sendirian ada rasa hampa yang tiba-tiba datang. Kayak ada sesuatu yang kamu tahan terlalu lama. Kita tumbuh dengan kalimat yang terdengar kecil, tapi membekas. Jangan rewel, udah tahan aja dulu. Harus kuat dong. Dan dari situ, tanpa sadar kita tuh belajar menekan. Kita belajar menyembunyikan luka dengan senyuman. Menyulap tangis jadi produktivitas. Dan bilang, aku gak apa-apa. Meskipun dunia di dalam kepala rasanya tuh sesek banget. Tapi menekan tuh bukan berarti menghapus. Emosi yang gak diberi ruang gak pernah hilang. Dia hanya berpindah bentuk. Kadang muncul sebagai sakit di bahu, susah tidur, atau tiba-tiba meledak karena hal kecil. Kayak air yang dipaksa tenang, padahal arus di bawahnya masih bergolak. Dan aku mau bilang satu hal yang sederhana tapi penting. Kamu gak salah karena merasa. Kamu gak lemah karena menangis. Kamu hanya manusia yang butuh ruang untuk bernafas. Dan salah satu ruang paling aman untuk itu adalah jurnal. Nah, mengapa menulis bisa menyembuhkan? Menulis tuh bukan cuma soal menuangkan kata-kata. Menulis adalah cara tubuh dan pikiran berkomunikasi lagi. Saat kamu menulis, kamu mengubah sesuatu yang gak bisa dijelasin menjadi sesuatu yang bisa kamu lihat, pahami, dan akhirnya bisa kamu lepasin. Penelitian dari Dr. James Penbaker di University of Texas membuktikan bahwa expressive writing, menulis tentang pengalaman emosional, secara signifikan bisa menurunkan stres, bisa memperkuat imunitas, dan bisa memperbaiki fungsi mental setelah trauma. Menurut Harvard Health, writing about emotions may ease stress and trauma. Secara neurologis, riset menunjukkan bahwa ketika kita menamai emosi lewat kata-kata, aktivitas di amigdala, yaitu pusat emosi, menurun. Sementara bagian otak yang mengatur bahasa dan refleksi atau korteks prefrontal meningkat. Itu artinya ketika kamu menulis, otakmu sedang memindahkan perasaan dari zona reaktif ke zona yang bisa kamu kelola dengan sadar. Menulis membuatmu bisa menatap emosi tanpa takut tenggelam di dalamnya. Bukan untuk menghapus rasa, tapi untuk menjinakkannya. Tapi kalau menulis bisa ngebantu, kenapa kita jarang memberi ruang untuk melakukannya? Karena sejak kecil kita diajari bahwa emosi itu adalah tanda kelemahan. Kita dibiasain untuk jadi kuat, cepat pulih, terus maju, tapi nggak ada yang ngajarin gimana caranya duduk bersama rasa sakit tanpa takut. Kita nahan karena takut ngerepotin orang. Kita diam karena nggak mau dianggap lemah. Dan lama-lama kita jadi si ahli bertahan, tapi lupa cara ngerasa. Kita tahu caranya kerja keras, tapi kita nggak tahu gimana caranya berhenti tanpa rasa bersalah. Kita tahu cara nyelesain masalah, tapi kita nggak tahu cara menangis tanpa rasa malu. Dan akhirnya tubuh yang nanggung semuanya. Punggung kamu pegel bukan karena beban kerja, tapi karena beban batin yang kamu bawa sendirian. Emosi itu kayak air. Kalau kamu nahan terus, suatu hari dia akan cari jalan keluar. Entah sebagai sakit atau ledakan yang kamu sesalin kemudian. Nah, bayangin. Malam yang tenang, hanya kamu dan selembar kertas kosong. Kamu mulai nulis tanpa harus mulai dari mana. Awalnya pasti canggung,
Tapi lalu tanganmu mulai bergerak pelan. Dan kata-kata yang kamu tulis, rasanya tuh kayak air yang akhirnya nemuin jalannya. Kadang cuma satu kalimat sederhana. Aku capek, pura-pura kuat. Dan dari situ sesuatu berubah. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Kamu mulai melihat emosi bukan sebagai musuh, tapi sebagai pesan yang ingin kamu dengar. Dalam psikologi emosi modern, Dr. James Gross menjelaskan bahwa emosi adalah sinyal biologis. Cara tubuh memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatiin. Marah sering muncul bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menegaskan batas yang dilanggar. Sedih datang bukan untuk bikin kamu lemah, tapi untuk memberi ruang, untuk berduka dan pulih. Cemas hadir bukan untuk ganggu kamu, tapi untuk pastiin kita siap menghadapi sesuatu. Ketika kamu nulis, kamu ngasih ruang buat pesan-pesan ini untuk jadi terdengar jelas. Menulis itu bukan tentang melawan perasaan, tapi tentang memberi mereka panggung agar mereka bisa bicara dengan jujur. Kalau kamu ingin mulai, coba lakuin latihan sederhana ini. Sekitar 20-30 menit. Persiapannya, cari tempat yang tenang, matiin notifikasi HP kamu, dan siapin buku dan pulpen. Lalu kita akan mulai grounding singkat. Tarik nafas pelan 3 kali. Dan katakan dalam hati, aku aman untuk memulai. Lalu coba brain dump selama 10 menit. Tulis semua hal yang muncul di kepala tanpa sensor. Gak perlu rapi atau puitis. Gak perlu takut orang yang baca. Dan kalau buntu, tulis aja, aku gak tahu harus nulis apa. Lama-lama kalimat yang sebenarnya ingin keluar akan muncul. Lalu coba refleksi ulang. Baca ulang cepat tulisan kamu. Pilih satu kalimat yang paling berat, lalu tanya ke diri sendiri, apa yang emosi ini ingin katakan padaku? Apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk merawat diriku? Lalu tutup dengan kalimat lembut seperti, hari ini aku memilih untuk berdamai. Aku memberi ruang untuk diriku. Variasi lain yang bisa kamu coba, menulis surat yang gak dikirim. Kalau kamu punya unek-unek yang pengen kamu ekspresiin ke orang, tapi kamu gak berani, tulis aja di surat. Curahin semua perasaanmu yang pengen kamu tujuin ke orang tersebut, tapi kamu gak perlu kirim. Yang penting emosinya kamu luapin ke kertas. Variasi lain, coba buat timeline emosimu. Sebelum tidur, coba refleksi ulang harimu. Lalu ingat-ingat setiap aktivitas dan waktu, apa emosi yang kamu rasain. Kamu bisa buat tabel dengan waktu, aktivitas, emosi yang dirasakan, intensitas atau skor. Dengan begitu, kamu bisa menganalisa lagi apa aktivitas-aktivitas yang membuat emosimu senang, di waktu kapan emosi kamu lebih sering merasa senang atau sedih. Dengan begini, kamu akan lebih kenal dengan emosimu, sehingga akan lebih mudah untuk kamu meregulasinya. Atau coba prompt ini untuk journalingmu hari ini. Kalau sahabatku ngalamin hal yang sama, apa yang akan aku katakan padanya? Coba tulis dengan jujur. Menulis hanyalah pintu pertama. Perubahan sejatinya datang dari kebiasaan kecil setiap hari. Beri izin untuk merasa. 5 menit jujur lebih menyembuhkan daripada sehari penuh berpura-pura kuat. Coba deh,
belajar bahasa emosi. Pelajari perbedaan antara kecewa, marah, sedih, dan hampa. Karena semakin jelas kamu menamai rasa, semakin mudah kamu nenanginnya. Setelah memahami perasaan lewat tulisan, coba deh beranilah untuk berkata, saat X terjadi, aku merasa Y. Lalu yang aku butuhkan sekarang adalah Z. Dengan journaling, kamu lebih kenal dengan apa yang terjadi, apa yang kamu rasa, dan apa yang kamu butuhkan. Lalu tutup dengan ritual. Setelah nulis, tarik nafas panjang, lalu minum segelas air. Biarkan tubuh tahu bahwa prosesmu udah selesai hari ini. Dan untuk memperkuat proses ini, riset dari Dr. Kristin Neff tentang self-compassion membuktikan bahwa berempati pada diri sendiri bisa menurunkan stres dan bisa meningkatkan resiliensi dan memperkuat sistem saraf parasimpatis. Kelembutan bukan lawan dari kekuatan. Kelembutan adalah kekuatan yang tahu kapan harus berhenti bertarung. Sekarang, cari posisi duduk yang nyaman. Boleh tutup mata. Tarik nafas dalam. Buang dari mulut. Sekarang, tarik nafas dalam 4 hitungan. Tahan 2 hitungan. Buang 6 hitungan. Sekali lagi inhale. Tahan. Buang. Inhale. Tahan. Buang. Lalu sekarang silakan kembali ke nafas normal. Sekarang, bayangkan kamu berada di tempat favoritmu. Mungkin itu di alam, di gunung, di pantai yang indah, atau berada di taman yang begitu indah. Bayangkan dirimu berada di sebuah padang rumput yang begitu luas dan indah dan nyaman. Langit begitu cerah dan indah. Udaranya sejuk, nyaman. Rasakan angin bertiup mengenai mukamu, kulitmu, dan rasanya nyaman. Nikmati keberadaanmu saat ini. Berada di tempat yang nyaman, yang begitu indah, dan rasakan sensasinya di tubuhmu. Rasakan kulitmu terkena sinar matahari, angin sepoi-sepoi. Rasakan kakimu menginjak rumput.
Kamu aman. Lalu sekarang, lihat ke langit. Banyak awan yang melintas. Bayangkan emosi-emosi adalah awan di langit. Setiap kali emosi datang, perhatikan saja, lalu biarkan emosi itu pergi atau awan itu pergi, tertiup angin. Emosi lain datang, bayangkan emosi tersebut pergi lagi. Rasakan dirimu aman, mengamati emosi-emosi itu datang dan pergi. Mengamati awan-awan itu datang dan pergi. Tidak perlu dipaksa pergi, karena angin pasti akan meniup awan itu pergi. Jika ada awan kebahagiaan datang, tidak perlu kita pegangin dan takut melepas. Karena angin pasti akan meniup awan itu pergi. Sekarang tarik nafas dalam, lalu buang. Lalu katakan dalam hati, aku memberi ruang. Aku memberi izin. Aku aman untuk merasa. Tarik nafas dalam, buang. Inhale, exhale. Gosok-gosokkan tangan buat hangat, taruh di depan mata. Ingat, kalau nanti emosi berat itu datang lagi, kamu udah punya tempat untuk pulang. Halaman kosong yang gak nilai, yang hanya mendengarkan. Kamu gak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Healing bukan sprint. Healing adalah perjalanan pelan yang kamu jalani dengan kasih. Terima kasih udah berani dengerin dirimu hari ini. Bawa jurnalmu, bawa kelembutanmu, dan pelan-pelan pulanglah ke dirimu sendiri. Kalau kamu ngerasa video ini berguna, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng, dan share ke teman kamu.